Bayangkan sebuah pemandangan di tengah samudra luas. Tidak ada daratan sejauh mata memandang, hanya lautan tak berujung dan langit yang kelabu. Ombak bergulung pelan, angin membawa aroma asin laut yang menusuk hidung. Lalu di kejauhan, perlahan muncul sebuah kapal kayu yang megah namun sunyi. Layar-layarnya berkibar lemah, badannya terapung mengikuti arus, dan anehnya, tidak ada seorang pun di atasnya. Tidak ada teriakan awak kapal, tidak ada langkah kaki, tidak ada suara perintah kapten. Hanya kesunyian yang mencekam. Ketika kapal itu didekati, terlihat bahwa persediaannya masih lengkap. Makanan dan air segar cukup untuk berbulan-bulan. Muatannya berupa ribuan galon alkohol industri, tersimpan rapi di ruang kargo, tak tersentuh. Tidak ada tanda pertempuran, tidak ada bekas darah, tidak ada kerusakan besar yang menjelaskan mengapa kapal itu ditinggalkan. Namun satu hal pasti, seluruh awak kapal lenyap tanpa jejak. Mereka seakan menguap dari dunia ini, meninggalkan kapal yang kini hanya menjadi saksi bisu dari sebuah misteri. Malam ini, kita akan menyelami salah satu misteri laut paling menyeramkan sepanjang sejarah. Mary Celeste, kapal hantu yang ditemukan terapung sendirian pada tahun 1872 di Samudra Atlantik. Sebuah misteri yang hingga kini, lebih dari 100 tahun kemudian, tetap membingungkan para sejarawan, pelaut, hingga peneliti. Apakah awak kapal ini korban amukan badai yang tak terlihat? Apakah mereka terjebak dalam ledakan misterius dari muatan berbahaya? Ataukah, seperti yang dipercaya banyak orang, Mary Celeste adalah kapal terkutuk, kapal yang membawa rahasia kelam dari dasar lautan? Namun sebelum kita berlayar lebih jauh menelusuri rahasia gelap ini, pastikan kamu sudah menyiapkan dirimu. Karena kisah yang akan kita dengar malam ini bukan hanya sejarah biasa, melainkan potongan cerita yang telah menjadi legenda kelam di lautan dunia. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe, berikan like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di sini, kita akan terus menghadirkan kisah horor dan misteri paling menyeramkan yang mungkin membuatmu sulit tidur malam ini. Untuk memahami misteri Mary Celeste, kita harus kembali ke awal kisahnya. Kisah sebuah kapal yang sejak lahir seolah membawa beban kutukan. Ia tidak dibangun sebagai kapal hantu. Tidak. Justru awalnya, kapal ini dimaksudkan sebagai kebanggaan, sebagai simbol kemajuan pelayaran di abad ke-19. Namun nasib berkata lain. Mary Celeste lahir pada tahun 1861 di Nova Scotia, Kanada. Saat itu, ia tidak dikenal dengan nama itu. Kapal ini pertama kali diberi nama Amazon. Sebuah brigantine ramping sepanjang 31 meter, dengan layar-layar megah yang dirancang untuk menantang ganasnya Samudra Atlantik. Bagi para pembuat kapal, Amazon adalah karya terbaik, kokoh, cepat, dan siap menjelajah dunia. Namun sejak hari pertama ia menyentuh lautan, kapal ini tidak pernah benar-benar mengenal keberuntungan. Kapten pertamanya, Robert S1MCH Pronunciation Leland, yang begitu bangga bisa memimpin pelayaran perdananya, jatuh sakit parah hanya dalam beberapa hari. Ia meninggal dunia bahkan sebelum sempat merasakan sepenuhnya bagaimana rasanya memimpin kapal baru itu. Tak lama berselang, kapal Amazon mengalami tabrakan dengan kapal nelayan di perairan Eropa. Kerusakan parah memaksanya kembali ke pelabuhan untuk diperbaiki. Tetapi, musibah datang lagi. Api misterius melahap sebagian tubuh kapal, meninggalkan luka hangus pada kayu-kayunya yang baru saja dibangun. Sejak saat itu, bisikan mulai terdengar di kalangan pelaut. Kapal ini terkutuk, begitu kata mereka. Bagaimana mungkin sebuah kapal baru, yang seharusnya membawa keberuntungan, justru dipenuhi kemalangan demi kemalangan? Banyak yang percaya, ada sesuatu yang tidak beres dengan kapal ini. Mungkin arwah, mungkin nasib buruk, atau mungkin sekadar kebetulan. Namun di lautan, para pelaut tahu betul, kebetulan bukanlah hal yang bisa dianggap remeh.
Tahun 1868, kapal ini dijual ke tangan seorang pengusaha Amerika bernama James Winchester. Dengan harapan menghapus masa lalunya yang penuh petaka, Winchester mengganti namanya. Dari Amazon, kapal ini kini dikenal dengan nama baru, Mary Celeste. Nama yang terdengar lebih anggun, lebih tenang, seakan ingin membawa awal baru. Namun apakah nama baru bisa menghapus jejak kutukan lama? Itu yang akan segera terjawab. November 1872, dari pelabuhan New York, Mary Celeste bersiap memulai pelayaran panjang menuju Genoa, Italia. Di dalam perut kayunya tersimpan hampir 1.700 barel alkohol industri, muatan yang berharga, tapi juga berbahaya. Alkohol semacam itu sangat mudah menguap. Bahkan percikan kecil bisa memicu ledakan besar. Tapi bagi pedagang, risiko itu sepadan dengan keuntungan yang menanti di pasar Eropa. Di bawah komando Kapten Benjamin Briggs, Mary Celeste tampak menjanjikan. Briggs bukan pelaut sembarangan. Ia dikenal disiplin, saleh, dan sangat berpengalaman. Ia bahkan termasuk salah satu kapten yang dihormati di kalangan maritim. Kali ini, ia tidak berlayar sendirian. Ia membawa istrinya, Sarah, dan putri kecil mereka, Sophia, yang baru berusia 2 tahun. Bayangkan betapa indahnya momen itu. Seorang kapten berlayar bukan hanya dengan awaknya, tapi juga dengan keluarganya. Banyak pelaut lain mungkin menganggap Briggs gila, karena lautan bukan tempat bagi anak kecil. Namun bagi Briggs, kapal adalah rumah, dan ia ingin perjalanannya kali ini menjadi pengalaman keluarga. Selain mereka, ada 7 awak kapal pilihan. Briggs menyeleksi mereka dengan hati-hati. Ia tidak sembarangan menerima pelaut baru. Semua yang ada di kapal itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Bersama-sama, mereka membentuk kru kecil namun solid. Dan berangkatlah Mary Celeste. Layar-layarnya putih terbentang. Angin musim dingin mendorongnya perlahan keluar dari pelabuhan New York. Burung camar melayang di atas, mengiringi perjalanan mereka. Ombak awal musim dingin cukup ramah, hanya riak kecil yang menghantam badan kapal. Di atas dek, para awak sibuk dengan tugas mereka. Ada yang memeriksa tali layar, ada yang mengencangkan roda kemudi. Kapten Briggs berdiri di ujung dek utama, menatap ke arah laut yang luas. Wajahnya tenang namun penuh perhitungan. Di sampingnya, istrinya sesekali tersenyum sambil menggenggam putri kecil mereka. Suara tawa Sophia, meski pelan, memberi kehidupan pada kapal yang biasanya dipenuhi teriakan perintah dan kerja keras. Kapal itu tampak penuh harapan. Perjalanan mereka baru dimulai. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa minggu kemudian, semua yang ada di kapal itu akan menghilang begitu saja. Tidak ada yang menyangka bahwa kapal yang dulu disebut terkutuk akan benar-benar menjadi legenda menyeramkan yang tak pernah bisa dijelaskan. Dan di titik inilah, kutukan yang lama hanya menjadi bisikan samar, sampai akhirnya terbukti nyata di tengah Samudra Atlantik. Desember 1872, Lautan Atlantik tengah berada dalam suasana musim dingin yang tak menentu. Angin kencang sesekali menderu, membawa gelombang yang mengguncang kapal-kapal yang berani melintas. Pada tanggal 4 Desember, sebuah brigantine kecil bernama Dei Gratia, yang dipimpin oleh Kapten David Morehose, sedang dalam perjalanan dari New York menuju Genoa, Italia. Bagi Morehose dan awaknya, perjalanan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pelayaran panjang lintas Atlantik. Mereka terbiasa menghadapi badai, gelombang tinggi, dan bahaya lain di laut terbuka. Namun hari itu, lautan menyuguhkan sesuatu yang lebih menakutkan daripada sekadar badai. Sebuah pemandangan yang akan tercatat sebagai salah satu misteri terbesar dalam sejarah maritim. Di kejauhan, salah seorang awak Dei Gratia menunjuk dengan penuh kebingungan. Kapal di depan. Tapi, kenapa diam begitu? Katanya. Semua mata pun tertuju pada siluet kapal yang mengapung di cakrawala. Dari jauh, terlihat lambung kayu yang besar, layar-layar yang terkulai, dan gerakan lamban yang tampak seperti kapal tanpa kendali. Kapten Morehose segera memerintahkan agar mereka mendekat. Semakin dekat mereka melihat, semakin jelas keganjilannya. Kapal itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Tidak ada bendera yang berkibar, tidak ada orang di dek, tidak ada isyarat apapun dari awak kapal. Morehose mengenali kapal itu. Ia terdiam sejenak sebelum bergumam pelan. Mary Celeste. Kapal itu seharusnya meninggalkan New York lebih awal daripada mereka. Secara logika, Mary Celeste sudah seharusnya berada jauh di depan, mendekati tujuan di Italia. Namun kenyataannya, kapal itu malah terapung tanpa arah, tidak lebih dari beberapa ratus mil dari Azores. Dengan hati-hati, Morehose mengirimkan beberapa awaknya untuk mendekati Mary Celeste. Perasaan aneh menyelimuti mereka. Laut tenang saat itu, tapi kapal yang mereka hampiri terlihat seperti bangkai hidup. Masih kokoh, namun sepi dari jiwa-jiwa yang seharusnya menghidupkannya. Ketika kaki mereka menginjak dek Mary Celeste, rasa dingin menjalar di tulang. Kayu dek lembab, beberapa bagian licin oleh air laut. Tapi tidak ada tanda pertempuran atau kerusakan besar. Layar memang robek di sana-sini, tali-tali sedikit berantakan, namun tidak ada yang cukup parah untuk menyebabkannya ditinggalkan. Mereka memanggil, tidak ada jawaban. Mereka berkeliling dek, lalu turun ke kabin. Pemandangan yang mereka temukan membuat bulu kuduk merinding. Di ruang makan kapten, piring-piring masih berada di atas meja. Ada sisa makanan yang tampak seperti baru saja ditinggalkan. Di kabin keluarga, pakaian masih tersimpan rapi. Mainan anak kecil tergeletak di lantai, seolah baru saja dimainkan. Buku-buku terbuka di meja, pena jatuh seakan ditinggalkan terburu-buru. Namun manusia tidak ada. Seluruh awak kapal lenyap. Kapten Benjamin Briggs, istrinya Sarah, putri kecil mereka Sophia, dan 7 awak kapal, semuanya hilang tanpa meninggalkan satupun petunjuk. Lebih aneh lagi, tidak ada tanda kekerasan, tidak ada darah, tidak ada bekas perlawanan. Barang-barang berharga tidak hilang. Bahkan muatan yang sangat bernilai, hampir 1.700 barel alkohol industri, masih tersimpan utuh di ruang kargo. Seolah-olah semua orang di kapal itu tiba-tiba menghilang ke udara, lenyap begitu saja. Ketika memeriksa lebih jauh, awak Dei Gratia menemukan beberapa detail ganjil. Jam kapal hilang, begitu juga dengan sebagian alat navigasi. Buku log terakhir mencatat posisi kapal sekitar 10 hari sebelumnya, tak jauh dari lokasi penemuan. Catatan itu tidak menunjukkan adanya masalah serius. Tidak ada tanda badai, tidak ada catatan kerusakan, tidak ada tanda bahaya. Hanya catatan pelayaran rutin. Di ruang bawah kapal, ada sekitar 1 meter air yang masuk ke lambung. Namun kondisi itu bukan sesuatu yang luar biasa bagi kapal kayu di tengah laut. Masih jauh dari kata berbahaya. Yang paling mencolok, 1 skoci hilang. Tali pengikatnya terlepas rapi, seolah memang diturunkan dengan sengaja, bukan diputus dalam kepanikan. Tapi pertanyaan besarnya tetap sama. Mengapa seluruh awak kapal memilih meninggalkan kapal besar yang masih kokoh, hanya untuk berdesakan di skoci kecil yang rawan digulung ombak Atlantik? Bagi Kapten Morehose dan awak Dei Gratia, penemuan itu menimbulkan dilema. Mereka akhirnya memutuskan untuk menarik Mary Celeste menuju pelabuhan Gibraltar. Kapal itu tetap bisa berlayar, meski butuh perbaikan kecil. Namun, kabar penemuan Mary Celeste segera menyebar ke seluruh dunia. Surat kabar di Eropa dan Amerika menjadikannya berita utama. Publik terpesona sekaligus ketakutan oleh cerita tentang kapal hantu ini. Banyak teori bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa kapal itu diserang bajak laut, meskipun kargo tetap utuh. Ada yang menuduh pemberontakan awak kapal. Ada pula yang menduga ledakan uap alkohol membuat kapten panik, sehingga ia memerintahkan semua orang meninggalkan kapal untuk sementara. Namun skoci mereka terlepas dan hilang ditelan ombak. Dan tentu saja, tak sedikit yang percaya pada hal-hal supranatural, kutukan, arwah laut, atau campur tangan kekuatan tak kasat mata. Apapun teorinya, satu hal pasti, tidak ada satupun bukti yang cukup untuk menjelaskan hilangnya 10 jiwa di atas Mary Celeste. Misteri itu tetap membeku di tengah samudra, sama dinginnya dengan angin musim dingin yang menyelimuti Atlantik saat kapal itu ditemukan. Sejak saat itu, Mary Celeste tak pernah lagi dipandang sebagai kapal biasa. Ia menjadi simbol kapal hantu,
sebuah legenda yang terus menghantui dunia maritim. Gambaran kapal kosong yang terapung di laut, dengan layar robek dan dek sepi, menjadi ikon dari misteri laut yang tak terselesaikan. Hingga kini, ketika nama Mary Celeste disebut, yang terbayang bukanlah keberhasilan dagang atau perjalanan panjang lintas benua, melainkan sebuah kisah kehilangan yang tidak masuk akal. Kisah tentang sebuah kapal yang masih hidup, tapi ditinggalkan jiwa-jiwa di dalamnya. Dan bayangan itu akan terus menghantui siapapun yang berani menatap jauh ke dalam lautan Atlantik, mencari jawaban yang tak pernah datang. Mary Celeste telah ditarik menuju pelabuhan Gibraltar oleh awak kapal Dei Gratia. Saat itu, lautan tidak hanya menyimpan sebuah kapal kosong, tetapi juga sebuah misteri yang membuat dunia bertanya-tanya. Kemana perginya 10 jiwa yang seharusnya berlayar bersama kapal itu? Berita penemuan Mary Celeste menyebar dengan cepat. Surat kabar menulisnya dengan nada sensasional. Para pelaut berbisik-bisik di dermaga, sementara masyarakat umum membicarakannya dengan campuran rasa takut dan penasaran. Di pelabuhan Gibraltar, ketika para penyelidik resmi memeriksa kapal itu, semakin banyak kejanggalan yang muncul, dan semakin sulit untuk menemukan jawaban yang masuk akal. Salah satu petunjuk pertama yang diperhatikan penyelidik adalah buku log kapal. Bagi sebuah kapal, buku log adalah catatan harian yang sangat penting. Di sana tertulis posisi terakhir, kondisi cuaca, arah angin, hingga hal-hal kecil yang terjadi selama pelayaran. Namun di Mary Celeste, catatan itu berhenti mendadak. Entri terakhir ditulis pada tanggal 25 November 1872, sekitar 9 hari sebelum kapal itu ditemukan. Dalam catatan tersebut, posisi Mary Celeste tercatat hanya sekitar 120 mil dari tempat ia akhirnya ditemukan. Tidak ada catatan tentang badai besar, tidak ada tanda peringatan, tidak ada keluhan teknis. Hanya rutinitas biasa, arah angin, kecepatan kapal, jalur yang ditempuh. Seolah-olah sang pencatat, kemungkinan Kapten Briggs sendiri, berhenti menulis bukan karena bencana, melainkan karena sesuatu yang tidak diketahui. Setelah tanggal itu, halaman-halaman berikutnya kosong, bisu, tidak memberikan penjelasan sedikit pun. Bagi para penyelidik, berhentinya catatan log seperti itu menambah misteri. Jika ada peristiwa besar, seharusnya akan tercatat. Jika ada ancaman atau masalah, seorang kapten berpengalaman pasti akan menulisnya. Tetapi tidak, buku log berhenti pada hari-hari yang tampaknya biasa. Lebih jauh, ketika ruang-ruang kapal diperiksa, hasilnya semakin membingungkan. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada bercak darah, tidak ada senjata yang digunakan, tidak ada barang berharga yang hilang. Kondisi ini membuat teori serangan bajak laut tampak mustahil. Jika bajak laut menyerang, mereka pasti akan meninggalkan bekas pertarungan atau membawa kabur muatan yang berharga. Namun ribuan galon alkohol industri di ruang kargo tetap utuh, tidak disentuh sedikit pun. Barang-barang pribadi awak kapal juga masih ada. Pakaian, peralatan, bahkan perhiasan kecil. Kapal itu benar-benar seperti rumah yang ditinggalkan dalam keadaan normal, bukan dalam kepanikan. Satu-satunya hal yang hilang hanyalah skoci kapal, sebuah perahu kecil yang biasanya digunakan untuk darurat. Pertanyaan pun semakin besar. Apa yang membuat 10 orang rela meninggalkan kapal besar yang aman, hanya untuk naik ke skoci kecil di tengah Samudra Atlantik? Bagi seorang kapten berpengalaman seperti Benjamin Briggs, meninggalkan kapal adalah pilihan terakhir, bahkan di situasi terburuk sekalipun. Aturan tak tertulis dalam dunia maritim sangat jelas. Kapal adalah tempat paling aman dibandingkan skoci kecil. Selama kapal masih mengapung, sekecil apapun kemungkinannya, awak seharusnya bertahan. Namun pada Mary Celeste, keputusan yang diambil justru sebaliknya. Seluruh awak kapal meninggalkan tempat yang masih layak berlayar. Itu pun dilakukan dengan cara yang tampaknya teratur. Sekoci dilepas rapi, bukan diputus terburu-buru. Apakah mereka mengira ada bahaya besar yang mengancam kapal sehingga harus segera meninggalkannya? Jika iya, bahaya macam apa yang tidak meninggalkan jejak sama sekali? Beberapa ahli berpendapat bahwa mungkin Kapten Briggs salah menilai situasi. Mereka menduga, uap alkohol dari kargo di ruang bawah kapal merembes keluar,
menciptakan bau yang menusuk. Jika benar, Briggs mungkin takut bahwa muatan itu akan meledak sewaktu-waktu. Dalam kepanikan, ia bisa saja memerintahkan awaknya turun ke skoci, sementara kapal dibiarkan mengambang untuk menghindari ledakan. Namun teori ini tetap menyisakan lubang besar. Jika mereka turun sementara, mengapa tidak ada yang kembali setelah jelas kapal tidak meledak? Mengapa skoci tidak ditemukan di sekitar kapal? Jawaban itu tidak pernah jelas. Di kabin keluarga, para penyelidik menemukan pakaian Sarah Briggs yang masih rapi. Mainan kecil milik Sophia juga tertinggal. Barang-barang pribadi seperti cincin, jam tangan, dan dokumen-dokumen penting tidak dibawa. Semua itu menandakan bahwa mereka pergi terburu-buru, atau setidaknya tanpa persiapan panjang. Namun, sekali lagi, tidak ada tanda perlawanan. Seakan-akan mereka meninggalkan kapal dengan sukarela, percaya bahwa skoci adalah jalan keluar terbaik. Akan tetapi, laut bukanlah tempat yang bersahabat. Skoci kecil mudah terombang-ambing ombak, dan jika benar seluruh awak berpindah ke sana, maka kemungkinan besar mereka tenggelam bersama perahu kecil itu, hilang di telan samudra tanpa saksi. Tetapi mengapa mereka rela melakukan keputusan seaneh itu? Mengapa Briggs, seorang kapten yang sangat berpengalaman, memilih langkah yang begitu berisiko? Misteri ini semakin dalam. Mary Celeste akhirnya menjadi ikon kapal hantu bukan hanya karena awaknya hilang, tetapi juga karena semua bukti di kapal justru menolak memberi jawaban. Buku log yang berhenti mendadak, persediaan yang masih lengkap, tidak ada jejak kekerasan, skoci yang lenyap. Semua itu justru membuat teka-teki semakin sulit dipecahkan. Apakah ada sesuatu yang membuat mereka takut hingga melompat meninggalkan kapal? Apakah mereka melihat sesuatu di laut? Atau mendengar sesuatu dari dalam kapal? Apakah mereka merasakan ancaman yang tidak bisa kita pahami hari ini? Hingga kini, semua pertanyaan itu tetap tak terjawab. Mary Celeste menjadi simbol pertanyaan besar. Apa yang bisa membuat 10 orang dewasa sehat, termasuk seorang kapten berpengalaman, istrinya, dan anak kecil, meninggalkan kapal yang sebenarnya aman, hanya untuk lenyap tanpa jejak di lautan? Seabad lebih telah berlalu sejak Mary Celeste ditemukan, dan misterinya masih hidup hingga kini. Setiap generasi peneliti, sejarawan, hingga penulis fiksi mencoba menjawab pertanyaan yang sama. Namun tak ada satupun yang benar-benar berhasil. Semua teori hanyalah dugaan. Fakta yang ada terlalu sedikit, terlalu samar, untuk membentuk jawaban yang pasti. Dan mungkin memang disitulah letak kekuatan cerita ini. Misteri Mary Celeste bukan sekadar tentang kapal kosong. Ia adalah simbol tentang betapa kecilnya manusia di hadapan lautan, betapa rapuhnya kita ketika berhadapan dengan kekuatan alam, atau mungkin kekuatan yang lebih gelap dari itu. Sampai hari ini, Mary Celeste tetap berlayar dalam imajinasi kita, terapung di samudra sebagai kapal hantu abadi. Sebuah pengingat bahwa tidak semua pertanyaan di dunia ini bisa dijawab. Sejak hari pertama Mary Celeste ditemukan terapung sendirian di Samudra Atlantik, dunia langsung dipenuhi dengan satu pertanyaan besar. Kemana seluruh awak kapalnya pergi? Tidak ada darah, tidak ada tanda kekerasan, tidak ada barang berharga yang hilang, dan kapal itu sendiri masih dalam keadaan layak berlayar. Fakta-fakta itulah yang membuat kasus ini berbeda dari sekadar tragedi laut biasa. Tanpa jawaban pasti, imajinasi manusia mulai bekerja. Teori demi teori bermunculan, dari yang masuk akal hingga yang menakutkan dan di luar nalar. Masing-masing teori mencoba menjelaskan misteri ini, namun setiap teori juga meninggalkan celah besar yang tak bisa ditutup. Satu teori bajak laut, serangan yang tak pernah terjadi. Teori pertama yang muncul hampir otomatis adalah serangan bajak laut. Abad ke-19 masih dipenuhi dengan kisah-kisah perompak di berbagai lautan. Serangan terhadap kapal dagang bukanlah hal yang langka. Ada tanda perlawanan, kerusakan akibat pertempuran, atau paling tidak, muatan berharga akan hilang. Faktanya, muatan alkohol industri yang bernilai tinggi masih tersimpan utuh. Persediaan makanan dan air tidak disentuh. Barang-barang pribadi, bahkan perhiasan kecil, tetap berada di tempatnya. Tidak ada bajak laut yang datang hanya untuk
mengambil manusia lalu meninggalkan kapal dengan semua isinya. Teori ini mungkin menarik bagi pembaca koran pada masa itu, tapi bagi para pelaut berpengalaman, teori bajak laut dianggap terlalu dangkal. Namun, bayangan serangan tak terlihat tetap menghantui. Bagaimana jika ada sekelompok orang yang menyerang hanya untuk sesuatu yang tidak kita pahami? Bagaimana jika tujuannya bukan harta, melainkan jiwa-jiwa di kapal itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat teori ini, meski rapuh, tetap menggoda imajinasi orang. 2. Teori pemberontakan awak kapal. Teori berikutnya adalah kemungkinan adanya pemberontakan. Dalam sejarah pelayaran, pemberontakan atau mutiny bukan hal yang asing. Tekanan hidup di laut, rasa tidak puas pada kapten, atau konflik antar awak bisa memicu kekacauan. Beberapa orang berspekulasi bahwa awak Mary Celeste mungkin memberontak terhadap Kapten Briggs. Mereka bisa saja membunuh kapten dan keluarganya, lalu melarikan diri dengan skoci. Namun lagi-lagi, bukti di kapal tidak mendukung teori ini. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada bercak darah, tidak ada tubuh yang tersisa, dan barang-barang pribadi keluarga Briggs masih ada. Jika terjadi pemberontakan, kecil kemungkinan para pemberontak meninggalkan kapal yang sebenarnya bisa mereka kuasai dan gunakan untuk menjual muatan berharga. Mengapa mereka harus repot-repot mengambil skoci, yang jelas jauh lebih berbahaya? Lebih jauh lagi, Kapten Briggs dikenal sebagai sosok yang sangat religius dan adil terhadap anak buahnya. Ia bahkan memilih awak kapal dengan hati-hati, memastikan mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Teori pemberontakan akhirnya dianggap terlalu lemah untuk menjelaskan semua kejanggalan. 3. Teori ledakan uap alkohol, panik yang fatal. Dari sekian banyak teori, inilah yang dianggap paling masuk akal oleh sebagian peneliti modern, ledakan uap alkohol. Muatan Mary Celeste terdiri dari 1.701 barel alkohol industri. Alkohol dalam jumlah besar dapat mengeluarkan uap yang sangat mudah terbakar. Jika ada kebocoran, uap itu bisa memenuhi ruang kargo. Percikan kecil saja bisa memicu ledakan. Namun, yang ditemukan di kapal bukanlah ledakan besar. Sebagian barel memang ditemukan kosong atau bocor, tetapi kapal itu sendiri tidak menunjukkan kerusakan akibat api. Dari sini muncul hipotesis, mungkin terjadi ledakan kecil tanpa api, sebuah letupan yang cukup keras untuk menimbulkan ketakutan, tapi tidak sampai membakar kapal. Bayangkan awak kapal mendengar suara menggelegar dari ruang kargo, merasakan guncangan, dan mencium bau alkohol yang menyengat. Kapten Briggs, dalam kepanikan, mungkin memerintahkan evakuasi sementara. Skoci diturunkan, awak kapal berpindah ke sana, dengan rencana untuk kembali setelah bahaya mereda. Namun laut tidak memberi kesempatan kedua. Skoci yang diikat mungkin terlepas oleh angin atau ombak, dan terpisah dari kapal induk. Sekali terlepas, skoci kecil itu tidak mungkin mampu bertahan lama di tengah Atlantik. Teori ini cukup logis. Ia menjelaskan mengapa kapal ditinggalkan dalam keadaan utuh, mengapa skoci hilang, dan mengapa semua barang berharga tertinggal. Tetapi tetap ada satu lubang besar. Jika mereka hanya berniat evakuasi sementara, mengapa tidak ada usaha untuk kembali? Mengapa tidak ada jejak skoci? Bahkan setelah pencarian dilakukan, 4. Teori supranatural, kutukan dan lautan yang gelap. Jika teori-teori logis tidak memuaskan, manusia selalu mencari jawaban lain di ranah yang tak terlihat. Mary Celeste pun tidak luput dari teori supranatural. Sejak awal sejarahnya, kapal ini sudah dianggap membawa kutukan. Kapten pertamanya meninggal di pelayaran perdana. Kapal beberapa kali terbakar dan rusak, seolah ditakdirkan untuk musibah. Ketika akhirnya ditemukan tanpa awak, banyak yang percaya bahwa kutukan itu nyata. Ada yang mengatakan bahwa kapal ini direnggut oleh kekuatan gaib laut dalam. Ada yang percaya bahwa roh-roh jahat mengambil para awak satu persatu, meninggalkan kapal kosong sebagai peringatan. Teori lain bahkan lebih menyeramkan, bahwa Mary Celeste melintasi segitiga gaib di lautan Atlantik, semacam pusaran energi atau dimensi lain yang menelan jiwa manusia. Bagi masyarakat pada abad ke-19, gagasan seperti itu mudah berkembang. Laut sudah lama dianggap penuh misteri, tempat bersemayam makhluk-makhluk tak terlihat. Badai tiba-tiba,
ombak raksasa, dan suara aneh di malam hari sering dikaitkan dengan roh laut. Hilangnya seluruh awak Mary Celeste menjadi bukti sempurna bagi mereka yang percaya pada kutukan dan makhluk gaib. Dan hingga kini, bagi sebagian orang, teori supranatural justru terasa paling memuaskan. Karena bagaimana lagi menjelaskan hilangnya manusia tanpa jejak, tanpa bukti, tanpa logika? 5 teori-teori lain, antara sains dan imajinasi. Selain 4 teori besar itu, ada pula teori-teori lain yang muncul sepanjang sejarah. Ada yang menduga badai air putih, waterspout, menghantam kapal, membuat awak panik dan berpindah ke Skoci. Ada yang menduga gempa laut mengguncang kapal hingga mereka takut akan karam. Ada pula yang berspekulasi soal serangan makhluk laut raksasa, seperti gurita atau cumi raksasa, meski tidak ada bekas di lambung kapal. Bahkan ada teori konspirasi yang menyebutkan bahwa awak Dei Gratia sendiri mungkin terlibat, bahwa mereka membunuh awak Mary Celeste dan kemudian berpura-pura menemukannya kosong. Namun pengadilan di Gibraltar tidak pernah menemukan bukti untuk mendukung tuduhan itu. Semua teori, baik yang logis maupun supranatural, memiliki daya tarik masing-masing. Tetapi tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban pasti. Hilangnya awak Mary Celeste tetap menjadi misteri yang berdiri tegak melawan waktu. Setiap kali teori baru muncul, ia hanya menambah lapisan pada teka-teki, bukan menyelesaikannya. Dan mungkin memang disitulah letak kekuatan kisah ini. Jika suatu hari kita menemukan jawaban yang pasti, mungkin Mary Celeste akan kehilangan sebagian auranya. Namun selama pertanyaan itu tetap menggantung, kapal ini akan terus hidup dalam imajinasi manusia. Mary Celeste bukan lagi sekadar kapal dagang. Ia telah berubah menjadi legenda, sebuah kisah yang membaurkan batas antara sejarah, sains, dan mitos. Ia adalah pengingat bahwa samudra menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa kita bayangkan. Mary Celeste tidak pernah kembali menjadi kapal dagang biasa. Sejak ditemukan terapung tanpa awak di Samudra Atlantik tahun 1872, kapal ini berubah menjadi legenda. Bukan karena prestasi pelayaran, bukan karena muatan yang ia bawa, melainkan karena misteri yang mengelilinginya, misteri yang tidak pernah terjawab, bahkan setelah lebih dari 1 abad. Jika kapal-kapal lain hanya dikenang dalam catatan pelayaran, Mary Celeste dikenang dalam bisikan seram, cerita rakyat pelaut, hingga kisah fiksi yang membentuk imajinasi kolektif manusia. Ia bukan lagi sekadar bangkai kayu yang ditinggalkan. Ia menjelma menjadi kapal hantu paling terkenal di dunia. Setelah peristiwa penemuan itu, surat kabar di Eropa dan Amerika segera memberitakan kisah Mary Celeste. Namun seperti biasa, fakta tak pernah cukup untuk memuaskan pembaca. Detail kecil dibesar-besarkan, celah misteri diisi dengan spekulasi liar, dan lambat laun, cerita Mary Celeste lebih menyerupai dongeng mengerikan ketimbang laporan investigasi. Dalam beberapa versi, diceritakan bahwa meja makan di kapal masih terhidang rapi, lengkap dengan makanan panas yang seolah ditinggalkan tiba-tiba. Versi lain menambahkan bahwa pipa rokok masih berasap, atau alat musik masih tergeletak seakan baru saja dimainkan. Padahal, semua itu tidak tercatat dalam laporan resmi. Tetapi publik lebih memilih kisah dramatis. Imajinasi jauh lebih memikat daripada kebenaran yang kering. Dalam waktu singkat, Mary Celeste mendapat julukan yang menyeramkan, kapal hantu. Julukan itu menempel dan tak pernah hilang. Mary Celeste mulai disejajarkan dengan cerita-cerita klasik tentang kapal hantu lain, seperti Flying Dutchman, kapal legendaris yang dikutuk untuk berlayar selamanya tanpa bisa berlabuh. Bagi para pelaut abad ke-19, mendengar nama Mary Celeste saja sudah cukup menimbulkan rasa tidak nyaman. Kisahnya diceritakan di dek kapal, di bar-bar pelabuhan, dan dalam doa-doa rahasia sebelum berlayar. Ada yang percaya bahwa siapapun yang menyebut nama Mary Celeste di tengah laut akan membawa kesialan. Ada pula yang bersumpah pernah melihat bayangannya mengapung jauh di cakrawala, seakan kapal itu masih berkeliaran, mencari awak yang hilang. Dalam dunia pelayaran, reputasi adalah segalanya. Dan Mary Celeste bukan lagi kapal dagang. Ia adalah simbol kutukan laut, kapal yang membawa pertanyaan tanpa jawaban. Seiring berjalannya waktu, kisah ini masuk ranah literatur.
Penulis terkenal seperti Arthur Conan Doyle, pencipta Sherlock Holmes, turut memperkuat legenda Mary Celeste. Pada tahun 1884, Doyle menulis sebuah cerita pendek berjudul The Habakkuk Jepson's Statement yang terinspirasi dari peristiwa ini. Dalam ceritanya, Doyle menyebut kapal itu dengan nama Mary Celeste, sebuah salah kaprah yang anehnya justru lebih populer daripada nama aslinya. Cerita tersebut menceritakan skenario dramatis, pembunuhan, konspirasi, dan misteri yang mencekam. Walaupun fiksi, cerita Doyle begitu berpengaruh sehingga banyak orang percaya itulah kisah nyata. Nama, Mary Celeste, bahkan bertahan lama dalam budaya populer, seolah-olah kapal itu memang bernama demikian. Selain Doyle, banyak penulis lain menggunakan Mary Celeste sebagai simbol misteri laut. Ia muncul dalam puisi, esai, hingga cerita rakyat. Setiap karya memberi lapisan baru pada mitos kapal hantu ini. Legenda Mary Celeste juga merambah dunia film dan televisi. Pada abad ke-20, Hollywood dan industri film Eropa melihat kisah ini sebagai bahan sempurna untuk tontonan menegangkan. Film The Mystery of the Mary Celeste, 1935, yang dibintangi oleh Bela Lugosi, aktor ikonik yang memerankan Dracula, menyajikan versi horor dari kisah ini. Film itu mengisahkan pembunuhan, pengkhianatan, dan teror di atas kapal, meski sama sekali tidak sesuai dengan catatan sejarah. Namun justru karena dramatisasinya, film ini semakin menanamkan ide Mary Celeste sebagai kapal angker dalam budaya populer. Serial dokumenter, film televisi, hingga program investigasi modern pun tak henti-hentinya kembali ke kisah Mary Celeste. Setiap generasi menemukan alasan baru untuk menceritakan ulang misteri ini dengan sudut pandang yang berbeda, ilmiah, mistis, atau murni hiburan. Namun yang paling kuat adalah bagaimana kisah ini hidup di antara para pelaut itu sendiri. Di dermaga-dermaga tua, cerita Mary Celeste diceritakan kembali dengan detail yang berubah-ubah. Kadang awaknya diceritakan hilang karena badai gaib. Kadang mereka diculik makhluk laut raksasa. Kadang pula dikatakan mereka diseret oleh roh-roh maritim yang haus akan korban manusia. Cerita itu terus berputar, diwariskan dari mulut ke mulut, dari satu generasi pelaut ke generasi berikutnya. Mary Celeste menjadi semacam pengingat bahwa laut tidak pernah sepenuhnya bisa dipahami, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan manusia, seberapapun kuat kapal yang mereka bangun. Seiring berjalannya abad, teknologi semakin maju. Kita memiliki kapal selam, satelit, dan kemampuan ilmiah untuk meneliti laut lebih dalam. Namun satu hal tetap tidak berubah. Tidak ada yang pernah menemukan jejak pasti awak Mary Celeste. Sekoci yang hilang tidak pernah ditemukan. Kerangka, pakaian, atau benda pribadi awak tidak pernah terdampar di pantai manapun. Tidak ada catatan rahasia yang terungkap di kemudian hari. Hanya ada buku log yang berhenti mendadak, dan kapal kosong yang terapung sendirian. Bahkan setelah kapal itu sendiri akhirnya karam dalam kecelakaan lain pada tahun 1885, misterinya tetap hidup. Orang tidak mengingat Mary Celeste sebagai kapal yang hancur di Karibia, melainkan sebagai kapal yang suatu hari ditemukan kosong di tengah Atlantik, dengan rahasia yang tidak pernah terjawab. Hari ini, Mary Celeste berdiri sejajar dengan misteri-misteri besar lainnya, Segitiga Bermuda, kapal Flying Dutchman, dan kisah-kisah pelayaran yang tak pernah bisa dijelaskan. Ia adalah simbol rasa ingin tahu manusia, sekaligus rasa takut terdalam kita terhadap laut. Samudra, meski dipetakan, tetap menyimpan rahasia. Ada tempat-tempat yang tidak bisa disentuh, ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa diterangkan. Mary Celeste adalah bukti hidup bahwa tidak semua misteri harus memiliki jawaban. Dan mungkin, itulah sebabnya kisah ini bertahan begitu lama. Lebih dari 1 abad setelah awaknya hilang, Mary Celeste tetap menjadi bahan cerita. Ia ada di buku, film, bar pelabuhan, hingga kanal YouTube yang menceritakan misteri. Setiap kali kisah ini diceritakan, kapal itu seakan hidup kembali, berlayar lagi di lautan luas, membawa pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab. Dan begitulah, Mary Celeste tidak pernah benar-benar karam. Ia terus berlayar, bukan di lautan fisik, melainkan di lautan imajinasi manusia.
sebuah kapal yang lenyap tanpa awak, sebuah rahasia yang menolak dibongkar, sebuah legenda yang terus menghantui dari generasi ke generasi. Mary Celeste masih berlayar dalam imajinasi kita, sebuah kapal yang seakan terkutuk, menyimpan rahasia yang takkan pernah terungkap.